bicara sentimen market ya secara eksternal atau secara global, most likely sih memang tekanannya sepertinya dari global ya Mas Dendi. Karena di akhir minggu lalu itu tiga indeks utamanya Wall Street terkoreksi ya. Di mana di Wall Street sendiri itu kekhawatirannya juga cukup tinggi dari pelaku pasarnya atau investor secara global karena memang data-data ekonominya yang sudah rilis itu ternyata cukup mengkhawatirkan. Ini berupa data non-farm payrolls, di mana data ketenaga kerjaan di Amerika Serikat itu ternyata sudah berada di level terendahnya nih, Mas Dendi. Realisasinya itu, Oke. ada penambahan 390.000, tapi ternyata angka tersebut itu termasuk level terendahnya kalau dibanding sejak April 2020 gitu. Jadi kalau kita lihat rilis data ekonomi dari negara-negara besar itu jadi tekanan eksternal ya. Karena kan data ekonomi yang setelah rilis itu tidak baik atau tidak positif, itu kan pastinya akan memicu bank sentralnya untuk kira-kira kebijakan kedepannya seperti apa gitu ya. Ditambah lagi saat ini trennya dari negara-negara di negara-negara maju ya atau negara-negara global itu kan mereka lagi Ya, mengalami yang namanya kenaikan inflasi ya. Inflasi di ya. Amerika Serikat udah di tren tertingginya, udah 8%. Di Jerman udah naik juga 7%, kurang lebih inflasinya. Spanyol juga masih tinggi inflasinya. Nah, itu dari tren kenaikan inflasi itu pasti otomatis akan memicu bank sentralnya untuk kembali mengetatkan kebijakan moneternya ya dengan kenaikan suku bunga acuan. Nah, biasanya memang korelasinya negatif antara suku bunga yang naik dengan pasar saham. Ya Ya. karena ada kekhawatiran emiten-emiten akan terganggu gitu apa dari sisi profitabilitasnya gitu. Jadi memang trennya itu lebih kepada tekanan dari eksternal kalau aku lihat nih Mas Dendi. Kemudian kalau kita lihat sih tekanan eksternal yang sampai saat ini juga belum mereda, nggak lain nggak bukan dari geopolitiknya Rusia Ukraina ya Mas Dendi. Sampai saat ini kan Oke, masih belum. masih ya. Iya, iya betul. Sampai saat ini kan masih belum mereda ya. Nah, itu kan Mm-mm. dari geopolitik Rusia Ukraina itu kan pasti ada kekhawatiran dari supply chain komoditasnya ya. Di mana supply Ya. chain komoditasnya, kekhawatiran dari sisi pasokannya terhadap demand yang tinggi ya di tengah-tengah demand yang tinggi saat ini, ya pasti nanti next-nya juga akan timbul kenaikan inflasi juga. Karena kan komoditas itu kan bahan baku utama gitu ya untuk produksi, Betul. untuk aktivitas manufaktur gitu. Jadi memang harga bahan baku yang naik pasti ujung-ujungnya memicu kenaikan inflasi juga. Sedangkan inflasi tinggi nggak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga, akhirnya akan menimbulkan kekhawatiran berupa stagflasi gitu ya. Ya. Jadi saya pikir memang tekanannya lebih kepada sentimen-sentimen secara eksternal, Mas Dendi. Oke, baik. Memang lebih terpengaruh dari sisi globalnya ya, dari bagaimana menjaga Betul. supply chain-nya itu, karena memang ya harus kita akui sendiri bahwa meskipun negara kita kaya akan sumber daya alam, tapi ya kita memang masih banyak ketergantungan kita dengan negara-negara luar, khususnya komoditi-komoditi ya. Dan mari kita berharap semoga ini kan kalau kata pemerintah ini dari pandemi udah mau ke endemi nih, kita sudah mulai beraktivitas. Kalau kita nonton berita Iya. ini KRL udah mulai macet ya, antrinya udah wah sudah kembali ke semula, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, pemicu biar ekonomi ini bisa makin bergeliat Iya. lagi gitu ya Kak Cici ya. Nah, kemudian Iya. tadi sedikit menyambung dengan yang Kak Cici sampaikan bahwa tadi ada beberapa tadi yang disampaikan bahwa ini asing sudah mulai menjual saham, katakanlah Adro, BBRI, Bank BSI. Nah, biasanya kan ada investor-investor yang melihat potensinya, wah ini saham-saham yang bagus, kemudian justru malah turun, yang apa namanya, contoh seperti Adaro, Bang Beri. Apakah ini momen yang pas nih untuk masuk, karena mumpung lagi turun, mumpung lagi diskon, meskipun diskonnya nggak gede, nah atau seperti apa nih Kak? Oke, kalau ditanya apakah ini momen yang pas untuk masuk atau enggak, ya justru iya ya Mas Dendi ya. Apalagi saham-saham yang tadi Mas Dedi sebutkan kan saham-saham yang memang secara fundamental juga cukup solid, fundamentalnya baik, emiten-emiten besar juga ya, dari potensi kedepannya juga dia juga masih cukup cerah gitu.
Nah, kalau untuk secara overall sebenarnya asing masih net buy sih Mas Dendi. Jadi untuk Oke. koreksinya untuk net sell-nya asing itu memang koreksinya IHSG hari ini ya karena asing banyak net sell di saham-saham yang secara pembobotan besar gitu di IHSG. Tapi Betul. kalau overall asing sebenarnya masih net buy ke pasar saham kita. Bahkan sejak year to date dari awal tahun aja masih cukup tebal ya porsi net buy asingnya itu masih di atas 60, kayak kurang lebih masih sekitar 69 triliunan gitu. Saya belum lihat lagi sih hari ini asing net buy berapa. Cuma ya masih Mm-mm. ya sekitar 60 triliun lebih lah ya untuk net buy-nya foreign gitu. Dan kalau misalnya ditanya kalau saham-saham emiten jumbo, emiten blue chip, emiten big caps lagi koreksi, apakah saatnya akumulasi? Ya why not? Kenapa enggak gitu. Kalau lagi koreksi masif ya saatnya teman-teman untuk akumulasi gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau yang memang masih punya peluru ya, masih punya modal, ini sebenarnya momen yang pas ya untuk Betul. mengkoleksi. Toh ternyata memang asing yang disampaikan oleh Kak Cici tadi memang nggak buang barang, bisa aja mereka Ya, lagi eh, lagi ngambil cuan tipis-tipis lah ya, kurang lebih seperti itu ya Kak ya. Nah, kemudian kalau di masyarakat atau di investor yang udah lama kan ini sering banget terdengar istilah sell on May and go away. Nah, yang menjadi pertanyaan oke. nih, setelah bulan Mei sudah selesai, ini masuk di awal bulan Juni. Kira-kira harus apa nih di tengah banyak sekali perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang mulai membagikan dividen ya. Bahkan ada kemarin salah satu emiten yang bagi dividennya itu 100%. Wow, nah ini kan bisa menjadi menguntungkan bagi investor dan juga bisa menjadikan ini dividen trade. Nah, yang seperti tadi Kak Cici Hmm. sampaikan. Nah, kira-kira bagaimana nih menyikapinya buat para investor yang sekarang mungkin lagi punya modal tapi masih bingung, terus dapat info ada perusahaan bagi dividen, justru ketika pengumuman keluar justru malah dibeli nih. Nah, kira-kira bagaimana nih tanggapannya? Oke, kalau misalnya menyikapi kata-kata dari sell in May and go away ya, memang kan kalau kita lihat di pasar saham kita ini memang ada beberapa apa ya, secara historikal memang ada momen-momen penting gitu yang ada istilah-istilahnya kayak ada Ya, January effect, sell in ya, May and go away gitu. Tapi kayaknya sell oke. in May and go away di tahun ini nggak terjadi ya Mas Dendi ya, Nggak terjadi karena ya. justru IHSG kita justru luar biasa sekali positif di Mei kemarin ya, udah rally, udah naik gitu. Nah, menyikapi aksi korporasi yang saat ini terjadi, memang kalau dilihat ini sudah merefleksikan dari tren pemulihan ekonomi nasional kita juga ya. Kan IHSG kita juga bergeraknya terus rally, terus bergerak naik gitu. Ditambah lagi indikator-indikator makroekonomi juga realisasinya udah semakin positif juga sampai saat Ya, ini gitu ya. Makanya banyak juga emiten-emiten yang kinerjanya itu juga kembali pulih gitu dari yang sebelumnya tuh di 2 tahun lalu karena pandemi kan sempat betul. bisnisnya mungkin sempat terhambat gitu ya. Nah Mm-mm. saat ini sudah mulai pulih, sudah banyak yang mencatatkan kenaikan laba bersih. Ada yang bahkan emiten rilis laporan kinerjanya itu turn around gitu, berbalik dari yang sebelumnya Oh, rugi bersih ini jadi net profit ya, dari yang sebelumnya masih profit loss jadi net profit gitu. Nah ini kan berarti kalau kita lihat memang kinerja emiten-emiten sudah mulai terdongkrak, sudah mulai kembali pulih, aktivitas bisnis sudah mulai bergerak kembali ya seiring dengan tren pemulihan ekonomi nasional juga yang refleksi dari indikator-indikator ekonomi yang udah positif gitu ya. Nah, menyikapinya itu akan seperti apa? Apalagi tadi Mas Dendi sempat menyebut dividen trap. nah Ya. itu Nah, dia. ini kan Beli di pucuk, jual di bawah. Nah, yang penting dapat dividen. waduh. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat karena kinerja emiten-emiten kita ini sudah mulai solid, sudah mulai kembali pulih gitu ya, after pandemi kemarin, after crisis kemarin, akhirnya banyak emiten-emiten yang membagikan dividen gitu, bahkan pembagian dividennya juga dalam jumlah yang bisa dibilang jumbo gitu ya, bisa dibilang besar kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa juga emiten yang akhirnya di tahun ini
membagikan dividen, padahal di tahun lalu sempat menyetop tidak membagikan dividen gitu ya, tapi Ya, akhirnya tahun ini karena bisnisnya udah mulai normal lagi, akhirnya memutuskan untuk membagikan dividennya. Nah, dividen. menyikapinya agar teman-teman nggak terkena dividen trap, kalau menurut saya sih belinya itu harusnya dari jauh-jauh hari, Mas Dendi. Dari Oke, jauh-jauh hari. Iya, karena ya. kalau kita bicara dividen, harga saham itu memang secara tren menjelang deket-deket harga kumdet, menjelang deket-deket tanggal kumdetnya, itu pasti akan naik gitu. Jadi Mm-mm. menyikapinya supaya nggak terkena dividen trap itu, ya diantaranya adalah teman-teman sudah kulik-kulik saham tersebut, udah lihat-lihat gitu, kira-kira emiten mana yang secara bisnis itu positif di tahun lalu, kemudian secara historical juga dia rutin membagikan dividen, kemudian Mm-mm. dilihat lagi ternyata hasil RUPS-nya juga mereka sudah mendapatkan restu dari pemegang sahamnya untuk untuk membagikan dividen. Nah, teman-teman tuh harusnya udah masuk gitu dari tahu pas lagi RUPST tersebut gitu. Nah, jangan malah teman-teman belinya itu menjelang kumdetnya karena harganya udah pasti terkerek naik, dan Ya, kalau di harga ex date-nya tiba-tiba harga sahamnya turun koreksi, maka ya nggak heran karena kan naiknya juga udah rally dari sebelum-sebelumnya gitu. Paling betul. menyikapi untuk dividen trap-nya masuk sebelum dekat-dekat periode kumdet gitu. Oke, beli dari jauh-jauh hari. Dan sebenarnya juga kalau istilahnya investor udah cukup lama ya, yang memang melihat market ini kecenderungan emiten untuk bagi dividen akan sama dari tahun ke tahunnya. Misalnya setiap bulan Maret, nah nanti kalau meleset-meleset sedikit di Februari atau di April awal gitu kan, sama di semester 1 atau di semester 2. Tinggal sebenarnya memang investor itu ya punya rangkuman sendiri ya, punya catatan Ya, tersendiri buat melihat oh di bulan ini emiten ini nih yang bakalan bagi dividen. Kalau perlu sebelum beritanya keluar kita udah beli sahamnya. Dan sebenarnya juga ketika investor sudah beli sebelum beritanya keluar dan dia dapat di posisi harga yang di bawah, ketika tanggal cum date-nya itu ya hari terakhirnya buat investor yang memang ngejar dividen, itu harganya kan biasanya melambung. Nah, sebenarnya buat investor yang sudah beli dari jauh hari, eh, banyak yang pikir nggak perlu gitu ya mendapatkan dividen karena keuntungan dari kenaikan harga saham ini justru sudah lumayan, karena kalau dijual besoknya ini justru bakalan eh, lebih rendah gitu kan, ditambah dengan ya. dividen yang mungkin nggak seberapa. Jadi sebenarnya ada hitung-hitungan tersendiri ya, bisa dilihat berdasarkan historical dari emiten tersebut, kira-kira gimana nih pembagian dividennya. Dan kalau kita lihat nih Kak Cici ya, akhir-akhir ini ya, atau kayaknya tahun ini deh, tahun ini karena apa namanya ekonomi sudah mulai berjalan baik, rasanya ini emiten-emiten bagi dividennya pada tinggi-tinggi ya. Nah, kira-kira apa nih Kak Cici yang menyebabkan, waduh ini kalau saya jadi investor jangka panjang ini cuannya banyak gitu. Oke, oke. Kalau kita lihat memang banyak ya Mas Dendi ini emiten-emiten yang membagikan dividen ya sekitar bahkan lebih dari 50% pencapaian laba bersih di tahun Iya, lalu ya, di kinerjanya tahun lalu betul. gitu ya. Bahkan ada emiten, boleh disebut kali ya Mas Dendi ya, ini PTBA lah ya. Ini PTBA Oke, bahkan yang 100% dia tadi lah ya. betul, membagikan dividennya itu 100% dari pencapaian kinerjanya di sepanjang tahun lalu gitu. Memang kalau kita perhatikan banyak gitu emiten-emiten yang membagikan dividen dalam bentuk jumbo gitu ya. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang kecenderungannya banyak juga emiten yang menahan untuk membagi dividen ya. Nah, menyikapinya sih kalau menurut saya ya Mas Dendi, saya pikir kacamata seorang investor ataupun trader agak sedikit berbeda ya melihat Ya, dividen. Kalau misalnya teman-teman itu adalah trader yang kecenderungannya itu punya interval trading dengan jangka waktu relatif singkat atau short term aja nih, cuman mm-mm. mau memanfaatkan capital gain dari beli saham kemudian langsung cepet-cepet dijual. Nah, saya pikir dengan adanya momentum dividen kayak gini, ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman ya masuk kemudian bisa dijual, kemudian
dijual ketika harganya lagi naik gitu ya, menjelang-jelang cum Ya. date-nya gitu. Tapi kalau untuk kacamata seorang investor, ini pasti pertimbangannya jauh lebih banyak ya. Pertama, teman-teman itu harus lihat kira-kira dividen yang jumbo tersebut itu sebesar apa. Jadi bisa dilihat dari rasio dividen yield-nya. Dividen yield Mm-mm. itu bisa teman-teman hitung dari dividen yang diberikan ya, itu dibagi dengan harga saham saat ini di market gitu. Jadi teman-teman bisa lihat tuh, dividen yield yang besar itu bisa dikatakan menarik kalau dividen yield-nya itu ya mungkin di atas 5% atau mendekati 5% deh. Kenapa? Karena itu lebih tinggi daripada return deposito atau keuntungan deposito gitu. Kalau dibanding teman-teman invest dengan mendepositokan dana teman-teman gitu ya, itu kan jauh lebih tinggi dividen yield-nya. Nah, kemudian selain dari rasio dividen yield, teman-teman juga bisa lihat prospek pertumbuhan bisnisnya di masa depan. Karena kalau Oke. misalnya kacamata seorang investor itu kan kecenderungannya invest saham dengan holding period cukup panjang ya. Jadi ketika saham yang bagi dividen tersebut disimpan di hold gitu, maka teman-teman Mm-mm. itu tidak heran kalau misalnya di X date-nya itu saham bisa terkerek turun gitu harganya, bahkan mencapai batas bawahnya ya Mas Dendi ya. Bisa Ya. jadi ARB nih sahamnya setelah periode cum date-nya nih tepatnya di tanggal X date gitu. Nah, Betul. menyikapinya ya teman-teman harus memperpanjang holding period saham tersebut. Jadinya Oke. teman-teman harus kulik-kulik dari sisi fundamentalnya juga, bagaimana kekuatan Mm-mm. bisnisnya, bagaimana prospek pertumbuhan kinerjanya ke depannya. Boleh lihat dari rasio fundamentalnya ya, misalnya rasio performance. Rasio Oke. performance-nya apakah dia menghasilkan pertumbuhan laba bersih yang konsisten, kemudian pertumbuhan laba bersih tersebut itu benar-benar dari penjualan atau dari dia cuma jual aset gitu ya. Nah, itu Kemudian tuh. dari sisi rasio solvensi nih, kemampuan si emiten ini terhadap kewajiban jangka panjang, teman-teman juga harus pertimbangkan itu. Kemudian Mm-mm. teman-teman juga boleh pertimbangkan dari rasio-rasio um, rasio-rasio valuasi. Apakah secara valuasi itu masih under value atau over value gitu. Apalagi kalau memang Mm-mm. teman-teman invest jangka panjang dan termasuk value investor. Karena kan pasti pertimbangan rasio value valuasi juga sangat penting gitu ya Mas Valuasi. Dendi ya. Betul. Mm-mm. Mm-mm. Jadi saya pikir pertimbangannya akan lebih banyak kalau teman-teman memang merupakan seorang investor jangka panjang. Oke, jadi ya memang harus kita lihat dulu ya. Yang menarik tadi sih yang disampaikan oleh Kak Cici itu ketika pembagian dividen buat investor ya khususnya jangan hanya melihat dari apa ya nominal dividen yang dibagikan per lembar Betul. saham gitu kan, tanpa dilihat dari ini dividennya didapatnya dari mana gitu ya. Ya jangan-jangan ya kalau kita nggak cermat ternyata dari jual aset yang di sana kemudian apa namanya dari hasil penjualan itu malah dibagikan dividen sehingga dari persepsi masyarakat wah ini bagus nih perusahaan tapi ternyata kalau dilihat dari sisi penjualannya enggak gitu kan. Nah itu yang memang perlu diwaspadai. Namun ada juga yang mungkin berpikirnya seperti ini Kak Cici, ketika suatu perusahaan ya saya nggak mau nyebut namanya apa ya, misalnya contoh ngasih dividennya 100% contoh gitu kan ya. Mungkin ada yang berpikir wah ini ketika dividennya 100% berarti ada yang berpikir wah ini perusahaannya sudah nggak ada apa ya sudah nggak ada niatan untuk mengembangkan bisnis atau melakukan ekspansi ataupun eksplorasi. Nah itu seperti apa tuh Kak untuk menyikapinya ini? Oke, oke. Berarti pertanyaannya mungkin bisa seperti ini kali ya Mas Dendi ya, lebih kepada dividennya dibagi 100% sehingga dana untuk ekspansi dari mana Untuk gitu ya. iya Nggak untuk ada ruang. pengembangannya kira-kira mau gimana nih Mas? Hmm. Jangan-jangan ada apa-apanya gitu kan itu juga buat investor yang udah lama wah ini harus diwaspadai. Nah kira-kira seperti apa tuh Kak? Oke, ya kalau misalnya memang investor tersebut membagikan dana pencapaiannya itu secara 100% gitu dan tidak memiliki cash sehingga tidak memiliki cash lagi ya untuk ekspansi, itu sebenarnya juga sangat riskan sekali ya. Tapi kalau misalnya kita berkaca, saya mungkin menyebut nama emitennya nggak apa-apa kali ya Mas Dendi. Ini Oke. disclaimer on ya teman-teman ya. Sekali lagi ini sesuaikan lagi nih
kepada teman-teman sekalian nih. Ini bukan Mm-mm. rekomendasi untuk beli ataupun Ya. rekomendasi untuk jual ya. Nah, di sini kalau Mm-mm. kita berkaca dari emiten yang membagikan dividennya 100%, eh, ya baru-baru ini ada PTBA gitu ya. Kalau kita Mm-mm. lihat di sini secara dividen yield itu PTBA menarik. Dividen yieldnya itu di atas 15% dan dia Ya. membagikan total keseluruhan pencapaiannya di tahun lalu ya 100% gitu. Laba bersihnya juga besar Mm-mm. di tahun lalu. Tapi kalau kita lihat secara operasional itu tidak akan mengganggu kegiatan operasionalnya. Kenapa? Karena Mm-mm. PTBA itu di tahun sebelumnya dia tidak membagikan dividen gitu. Jadi dia menyimpan Oke. dana cadangan yang cukup kuat sehingga dari sisi Mm-mm. permodalan dia juga masih cukup kuat. Jadi adanya aksi korporasi pembagian dividen 100% PTBA itu justru menurut saya masih tidak akan mengganggu dari sisi performa kinerja bisnisnya. Nah, tapi kalau bicara di luar PTBA, ada suatu emiten yang membagikan dividen 100% gitu. Itu sih sebenarnya agak riskan juga ya, Mas Dendi. Kalau misalnya emiten tidak memiliki free cash flow yang besar ya, dia akan ada Mm-mm. potensi emiten ini rentan untuk meminjam meminjam utang gitu. Nah, kalau Oke. dia kalau emiten tersebut meminjam utang atau menggunakan utang untuk ekspansinya, maka akan menambah dari sisi beban operasional. Nah, itu itu juga termasuk ya bisa dijadikan pertimbangan loh untuk teman-teman karena itu mengkhawatirkan ya dari sisi operasional gitu. Paling itu sih jawaban saya.